Telu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Pasti Bapak. Baik, nanti yang tidak masuk bisa dicatat ke ketua kelasnya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mas Faiz bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai hari ini doa supaya doa dan masing-masing berjalan selesai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Nah, kenakalan remaja adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja seperti tindakan kriminal, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku lain yang tidak sesuai dengan norma sosial. Kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti lingkungan, keluarga, dan kepribadian. Nah, di sini ada jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama yaitu tawuran, bolos sekolah, bolos bebas, narkoba, bullying, minuman keras, dan menonton video dewasa. Mungkin pada saat kita remaja pernah melakukan salah satu kegiatan tersebut. Mas Dita apakah pernah? Pada waktu SMA? Tidak pernah. Nah. Selanjutnya faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama yaitu internal, ada krisis identitas akibat perubahan biologis dan sosiologis, dan kurangnya komunitas dalam keluarga, pengaruh budaya yang negatif, dampak negatif perkembangan teknologi, kondisi ekonomi yang maksa. Dan selanjutnya ada eksternal, keluarga tidak harmonis, perceraian, kurang kasih sayang, pendidikan salah, lingkungan komunitas yang tidak baik. Nah, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja ini dapat terjadi dalam diri sendiri dan pengaruh lingkungan luar. Nah, contohnya adalah saat kita memilih teman itu harus benar-benar yang kita anggap baik dan dapat mengembangkan diri. Selanjutnya yaitu dampak kenakalan remaja. Yang pertama, merugikan fisik dan mental remaja. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum dan kerusakan masyarakat. Yang ketiga, merusak masa depan dan berpotensi menimbulkan kejahatan. Dan yang keempat, menyebabkan kerusakan hubungan keluarga dan sosial. Kenapa menyebabkan kerusakan hubungan keluarga dan sosial? Ada yang tahu? Mas Farudin, coba. Yang dapat menyebabkan kerusakan hubungan keluarga dan sosial, dampak dari kenakalan remaja. Keluarga yang kurang harmonis. Yang dapat menyebabkan kerusakan hubungan keluarga. Kamu saat sama keluarga itu kan, ketika kamu nakal itu dianggap keluarga kan mesti jelek. Nah, seperti Corot kakak. oh, Corot kakak. Saya sosial juga kan pasti kamu dianggap itu anaknya nakal, berarti kan dijauhi loh. Nah, cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, pengawasan orang tua yang efektif. Dan yang kedua adalah pendidikan yang baik dan bimbingan. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam aktivitas positif. Dan keempat, pengembangan keterampilan sosial dan emosi. Dan yang kelima ada komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja, pemberian contoh perilaku yang baik oleh orang tua, dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas yang positif. Nah, kenapa harus keterlibatan dalam kegiatan komunitas yang positif? Kita ini saat berkumpul dengan teman harus sering melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar tidak menimbulkan kegiatan yang negatif. Dan ada juga pengawasan orang tua. Mengapa peran penting
orang tua untuk kita agar tidak mendekati kenakalan remaja di era sekarang ini. Kenapa sih di era sekarang ini apa tuh orang tua itu harus benar-benar mendidik agar anaknya itu terjauh dari kenakalan remaja? Ya, karena sayang kepada anaknya. Karena terbentuknya suatu moral yang ada di diri anak itu berawal dari keluarga terlebih dahulu. Sebelum mereka mendapat pendidikan dari luar, orang tua adalah yang utama mengajarkan keseluruhan mengenai kenakalan remaja, terus hal-hal yang membahayakan di luar sana itu. Pembelajaran pertama yang penting itu dari orang tua sebelum ke luar. Sebenarnya dalam keluarga kan maksudnya internal ya. Untuk yang eksternalnya Mbak Uji, mungkin dari lingkungan atau apa bisa dijelaskan? Gimana Pak pertanyaannya? Pengaruh lingkungan yang dapat menjadi. Biasanya kan kalau lingkungannya bukan langsung masukan, otomatis kan remaja kan masih emang pikirannya tuh labil gitu loh, masih belum labil. kadang tuh kayak pengen nyoba biar kedengaran keren kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter pilih lingkungan aja, teman-temannya yang positif, saling senang olahraga aja setiap sore. Bener nggak Pak? Mengisi waktu Pak. Ya. Kalau pacaran. Nah, selanjutnya itu kesimpulan, kenakalan remaja adalah masalah kompleks yang dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Pencegahan dan penanganan memerlukan kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dukungan dan bimbingan yang tepat dapat membantu remaja berkembang menjadi generasi yang baik. Nah, kita akan bahas jenis-jenis kenakalan remaja lagi. Yang pertama ada tawuran. Apa sih yang menyebabkan tawuran antar pelajar atau antar masyarakat yang sering terjadi? Konflik ya. Cari nama. Hah? Cari nama, identitas. Yang kedua ada bolos sekolah. Mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan bolos sekolah waktu SMA. Pak, bolosnya ini Pak. Preman hijau. Dan ada bullying juga. Mungkin bagaimana cara mengatasi bullying yang terjadi di sekolah? Memberikan edukasi. Mas Adit? Cara mengatasinya Ya, ditegur. Lapor ke Pak. Mas Adi bisa jawab? Bisa. Silakan apa? Pak, langsung kesimpulannya aja Pak. Berarti kenakalan remaja itu apa Pak? Kenakalan remaja adalah masalah kompleks yang dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Pencegahan dan penanganan merupakan kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dukungan dan bimbingan yang tepat dapat membantu remaja berkembang menjadi generasi yang baik. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.